Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliani, NIM 2415023. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab 4 pertanyaan dari mata kuliah pedagogi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ati Rahmaniar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, untuk soal pertama adalah apa yang kamu pahami tentang pedagogi dalam makna pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Jelaskan juga perbedaan yang mendasari ketiganya serta berikan contoh konkret dalam dunia pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah pedagogi adalah ilmu dan seni dalam mengelola proses belajar peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, dalam makna pendidikan, pedagogi itu berfungsi membentuk kepribadian, nilai moral, dan karakter peserta didik secara menyeluruh dan berjangka panjang. Misalnya, pendidikan karakter di sekolah yang menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab. Dalam makna pengajaran, pedagogi lebih menekankan pada proses transfer pengetahuan dan keterampilan akademik di kelas, seperti guru matematika yang menjelaskan konsep pecahan dengan metode dan media tertentu agar mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan dalam makna pelatihan, pedagogi berfokus pada penguasaan keterampilan praktis dan spesifik. Misalnya, pelatihan konselor sebaya di sekolah yang melatih siswa teknik dasar komunikasi dan empati. Nah, perbedaan mendasar ketiganya itu terletak pada tujuan, cakupan, dan waktu pencapaian hasil. Seperti pendidikan itu bersifat holistik dan jangka panjang, pengajaran bersifat akademik dan terstruktur, sedangkan pelatihan bersifat praktis dan aplikatif. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan sebelum dan sesudah melaksanakan proses observasi ke sekolah. Sebelum melaksanakan observasi ke sekolah, langkah yang dilakukan antara lain adalah menentukan tujuan observasi, menyusun instrumen observasi seperti pedoman atau lembaran pengamatan. Nah, mempelajari kondisi sekolah yang akan diobservasi, serta mengurus perizinan kepada pihak sekolah. Selain itu, observasi juga perlu menyiapkan sikap profesional dan objektif agar data yang diperoleh valid. Setelah observasi, dilakukan langkah selanjutnya adalah mencatat dan mengelompokkan data hasil pengamatan, menganalisis temuan sesuai tujuan observasi, kemudian melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh, serta menyusun laporan observasi secara sistematis. Hasil observasi tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pembelajaran atau pengembangan program pendidikan di sekolah. Untuk pertanyaan ketiga adalah, berikan contoh nyata hubungan antara psikologi dan religi dengan perkembangan peserta didik dalam pedagogi. Nah, di sini hubungan antara psikologi dan religi dalam pedagogi tampak nyata dalam proses perkembangan peserta didik, terutama dalam pembentukan kepribadian, emosi, dan perilaku. Secara psikologis, peserta didik membutuhkan rasa aman, motivasi, dan penguatan diri agar dapat berkembang secara optimal. Nah, nilai-nilai religi berperan memberikan makna hidup, kontrol diri, serta pedoman moral yang memperkuat kesehatan mental siswa. Contohnya, siswa yang diajarkan konsep sabar, syukur, dan tawakal melalui pendekatan religius akan lebih mampu mengelola stres, akademik, dan konflik sosial. Nah, dengan demikian, integrasi psikologi dan religi dalam pedagogi membantu peserta didik berkembang tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara emosional, sosial, dan spiritual. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir adalah, berikan contoh apa saja yang harus dilakukan seorang guru BK atau pengajar BK ketika melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam kelas. Nah, dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran di kelas, seorang pengajar bimbingan dan konseling atau disebut dengan guru BK perlu melakukan beberapa hal penting. Nah, pengajar BK harus menentukan tujuan evaluasi yang jelas, memilih teknik evaluasi yang sesuai seperti observasi
observasi perilaku, angket, wawancara, atau refleksi diri siswa, serta menyusun instrumen yang objektif dan relevan dengan layanan BK. Selanjutnya, hasil evaluasi dianalisis untuk mengetahui efektivitas layanan yang telah diberikan kepada perkembangan peserta didik. Nah, pengajar BK juga harus memberikan umpan balik yang bersifat membangun kepada siswa serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan program layanan BK di masa mendatang. Sehingga evaluasi tidak hanya bersifat penilaian tetapi juga bersifat pengembangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Zuliani NIM 2415023. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.